Halo Bolo Trio GTV, ketemu lagi dengan saya Bang Mus. Kali ini tim Trio GTV mencoba mengupas bagaimana sebuah masyarakat mengelola secara mandiri, bagaimana untuk memberdayakan sumber daya alam. Ya, yang kita sendiri sekarang ini berada di daerah mana, Mas? Sumur Kawengan. Sumur Kawengan 07. 07. Ya. Tepatnya di wilayah mana itu? Di wilayah Kawengan. Kawengan, desanya? Desa Kawengan, Kecamatan Desa Kawengan, Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro. Oke, kita kali ini mencoba mengupas tuntas bagaimana cara pengelolaannya dan bagaimana asal-usulnya masyarakat Desa Kawengan ini mengelola secara mandiri tentang pertambangan minyak ini, Pak ya? Ya. Oke, Bang, bisa kenalan dulu dengan siapa, Bapak? Pak Bram. Pak Bram yang punya usaha ini ya? Ya. Punya usaha tentang pengeburan minyak ini, Pak? Ya, penambangan. Oke, bisa cerita-cerita mungkin di-share ke Bolo Trio GTV. Awal mulanya gimana, Mas Bram itu? Awal mulanya gini, Mas ya. Sumur ini dulu peninggalan Belanda. Oh, peninggalan Belanda. Jadi untuk awal mulanya kita kelola sumur ini, dulu sumuran ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sumur ini terpendam kedalaman 5 meter. Jadi kita rombongan gotong royong mencari titik lokasi ini. Ya, alhamdulillah ketemu. Nah, terus kita kelola sama masyarakat setempat. Oke, tadi kan katanya terpendam, Pak ya? Kok Ya, bisa terpendam. dapat informasi? Maksudnya kok di sini tuh ada titik minyak gitu? Ya. Itu informasi dari mana? Atau? Informasinya gini, Mas ya. Kita di sini kan lingkungan Pertamina, kita punya data, punya peta dari Pertamina. Terus kita ambil jarak itu datanya sekitar kurang lebih 5 meter. 5 meter. Nah, baru kita gali bersama-sama masyarakat. Alhamdulillah sumur ini ketemu. Itu secara kan dikelola masyarakat sendiri, otomatis untuk alatnya itu dari mana untuk mendeteksi? Oh, di sini ada letak minyaknya. Itu biasanya kan pakai alat itu. Ya, alatnya kan gini, Mas ya. Dulu ini sumur ini kan emang dikelola sama Pertamina. Nah, dulu itu kita cari bisa menemukan titik lokasi ini sumur KW07. Kita dapat peta dari Pertamina, kita ambil. Nah, terus kita cari bersama-sama masyarakat. Nah, alhamdulillah ketemu sumur ini. Itu berarti sudah ada clue-cluenya sendiri ya? Emang ada itu. Dari Pertamina tadi, Mas ya, untuk alatnya. Untuk tadi kan terpendam berarti, Mas ya? Ya, terpendam. Terpendam itu untuk istilahnya untuk mendeteksi tadi menggalinya itu secara gotong royong masyarakat Ya, bersama. secara gotong royong rombongan. Itu bentuknya seperti apa, Mas, dulu sumurnya ini? Apakah setelah digali itu seperti sumur biasa atau seperti apa? Enggak, dulu emang sudah ada, kalau istilahnya bahasa Pertamina itu ada casingnya, sudah ada titiknya. Oh, sudah ada titiknya. Sudah berbentuk sumur itu ya? Iya, emang sudah berbentuk Peninggalan sumur. dari Belanda. Belanda dulu, udah. ya. Oh, dulunya memang tambang Belanda di sini. Iya, ya? emang. Luar biasa. Dulunya memang di sini sudah sumur bor minyak dari peninggalan Belanda. Mungkin dulunya nggak seperti ini, Mas. Bisa diceritakan mungkin alat peralatannya peninggalan Belanda seperti apa dulunya? Kan mungkin ada. Kalau dulunya katanya ya, Iya. zaman peninggalan Belanda, sumur KW07 ini dulunya ada menara yang sekarang itu mungkin masih ada di Taman Mini Jakarta. Oh, miniaturnya bentuknya dulunya ada ya di Ada. Taman Mini. Iya. Oke, sobat Menaranya ada. Bolo Trio GTV yang mau melihat miniaturnya seperti apakah sih peninggalan Belanda zaman dahulu, bisa dilihat di Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin tahu bentuknya seperti apa dulu peninggalan Belanda. Oke, Mas, kita kembali lagi tadi untuk pengelolaannya secara masyarakat mandiri itu seperti apa? Maksudnya tentang pengelolaan pertama awalnya itu seperti apa? Untuk pengelolaan yang sudah ada ini sudah ada minyaknya ya, kita kirimkan ke Wonocolo juga, sebagian kita kirimkan ke Pertamina. Berarti kerjasama sama Ya, Pertamina juga sebenarnya. Sama penambang juga. Untuk ini, Mas, pengelolaan tadi kan pengelolaan. Setelah ini kan pengambilan minyak ya? Ya. Ini namanya alat apa nih, Mas? Bisa Kalau ini namanya, kalau di sini bahasanya bok ini. Bok. Ya, bok. Kalau yang ada orangnya ini namanya orang timbel. Ini timbel ya namanya, Timbel ya, yang ini pengambil timbel. Nah.
Ini bagian pengecekan, Mas. Enggak, bagian yang nimbel. Kalau timba itu udah keluar, bagian yang dorongin itu timbelnya itu timba. Biar keluar ini. Ya, nanti keluar minyaknya ya. Terus mengalir ke sini penampungan. Mengalir ke penampungan sini. Ya. Setelah ini dikirim ke Wonocolo, Mas ya? Ya, sebagian kita kirim ke Wonocolo, sebagian kita kirimkan ke Pertamina. Mohon maaf kalau boleh tahu setelah ini saring, terus dimasak jadi apa aja, Mas? Biasanya kalau kita suling, kita jadikan gas bisa, jadikan solar juga bisa. Berarti cara masaknya ada? Ya, ada tahapan. Tahapannya sendiri ya. Jadi apa? Gas, bisa, solar juga bisa. Bisa. Oh ya. Untuk pemasarannya tadi, Mas ya, bisa dipasarkan ke masyarakat setempat. Ya. Itu biasanya mereka digunakan untuk apa, Mas? Untuk masyarakat setempat? Kalau masyarakat setempat biasanya untuk areal sawah itu, solarnya aja. Solar, untuk petani-petani gitu petani ya? Juga, nelayan juga ya. Oke, Mas, biasanya untuk pekerjaan ini seperti ini membutuhkan tenaga kerja berapa orang, Mas? Kalau yang kerja dan bagian-bagian apa aja? Bagiannya yang bisa dijelaskan. Di atas itu orang nimbel membutuhkan orang 2 atau 3, soalnya gantian. Nah, lanjut driver yang sebelah sana itu paling enggak satu hari 4 atau 3 orang bergantian. Berarti sekitar ada 7 orang yang kerja itu. 7 orang ya. Oke. Nanti setelah ini jadi gas, jadi solar, jadi minyak. Untuk kendalanya apa, Mas? Biasanya kan kendala untuk pengeburan minyak sendiri apa aja? Kendalanya yang terutama itu bukan masalah pengeburan, kendalanya masalah alatnya. Alatnya ya. Soalnya kita baru punya alat 1, kalau alatnya kita 2, insya Allah kalau alat yang 1 rusak bisa bergantian, cuma itu aja. Oke, Mas, untuk misalnya tadi ya kembali ke alat, untuk pemeliharaan alat tuh biasanya apa? Kan pemeliharaan alatnya aja, biasanya alat-alatnya biasanya diganti berapa tahun sekali atau gimana? Kalau alat yang paling cepat kita beli, yang pertama itu seling. Seling? Ya. Ini Mas, yang ini, yang panjang ini seling. Sering putus mungkin kendalanya, Bang? Itu kalau kita ganti sekitar 2 minggu sudah ganti. Paling boros seling. Paling boros seling. Sama katrol atas itu. Katrol atas juga ya. Sering patah mungkin, Mas? Lakernya sering jebol. Kalau cuaca, kendala cuaca? Kalau kendala cuaca ya insya Allah aman-aman aja. Aman, walaupun hujan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, seperti itu. Iya. Kalau misalnya ini, Mas, misalnya untuk apa pengelolaan warga sekitar seperti apa gitu, untuk bagi hasilnya atau gimana, ada nggak? Ada. Untuk tanggung jawab ke desa seperti itu pasti ada, kita libatkan kepala desa ya, kita pasti kita ada gimana ya, kita kasihlah bagian itu untuk kepala desa juga, kita kasih uang kas masuk ke desa ya, uang kas masuk desa itu per penjualan atau per tahun atau gimana? Enggak, per gajian. Per gajian? Ya, di sini biasanya rata-rata 2 minggu sudah kita gajian. Dan terus kita kasih kas untuk desa setempat. Oke, Mas, mungkin tadi harapannya Mas mungkin untuk kedepannya pengen seperti apa usaha untuk penambangan Mas ini? Mungkin harapan yang pertama semoga lancar aja. Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun lah. Yang paling sulit untuk orang penambangan itu biasanya untuk penjualan. Kalau waktu tahun baru, menjelang tahun baru atau waktu Natal atau Idul Fitri itu biasanya susah. Soalnya untuk penampungan, mungkin dari penampungan di Wonocolo juga trouble masalah keuangan. Terus untuk ke Pertamina juga sulit. Mungkin itu ya, di masalah itu. Untuk pembayarannya itu kadang ya. Itu sistem apa pembayarannya? Pembayarannya ya langsung cash atau kalau kita kirim order dulu? Langsung cash. Langsung cash kalau kirim. Di Pertaminanya itu, Mas ya? Kalau Pertaminanya ya kita nunggu waktu 1 atau 2 hari, tapi untuk kalau kita kirim ke orang masak di Wonocolo langsung cash.
Oke Mas, mungkin untuk hasil perharinya bisa berapa gitu? Ya alhamdulillah untuk sumur Berapa? KW07 ini Berapa satu ton hari 2 ton. 2 ton. Satu hari. 2 ton itu berarti berapa 2000 tangki? liter. 2000 liter ya? Iya. 2 ton itu berarti 2000 liter per harinya untuk penyulingan minyak ini Bolo Trio GTV. Itu kalau 2 ton itu berapa Mas? Kalau diuangkan? 2000 liter. Oh, kalau diuangkan per liternya 2.600. Per liternya 2.500 kali 2.000. Berarti Per hari 5 juta. per hari sekitar 5 juta kawan-kawan. Oke, untuk penggajiannya seperti karyawan nih seperti apa Mas? Gajiannya kita bagi untuk Bagi hasil gitu ya? Iya, bagi hasil. Atau per bulan? enggak 2 minggu sekali baru kita bagi. Kita dapat hasil berapa ton. Nah, untuk drivernya itu hitungannya itu per 1 ton itu 250. Per 1 ton? Per 1 ton 250. 250. Nah, sisanya terus kita bagi untuk yang punya rombongan sumuran ini. Luar biasa. Oke Mas, kebetulan sekarang ini kan minyak dunia kan lagi murah. Apakah berpengaruh? Untuk Berpengaruh masalah untuk penjualan? minyak dunia mungkin turun ya, kita juga dapat imbasnya juga. Pengaruhnya Iya. murah juga Mas? Murah juga. Kita ngikutin minyak dunia kok. Berarti pengaruh juga ya Mas? Oke Sobat Trio TV, cukup sekian kali ini dalam mengumpas tentang penyulingan minyak di daerah Gunung Mas Mas ya. Oke, terima kasih buat Sobat Trio TV yang mempunyai usaha yang membutuhkan tentang minyak perminyakan, dan untuk memperkecil biaya beban ya, bisa menghubungi Mas Bram di daerah Gunung Mas ini. Untuk harga nanti bisa di WA di bawah ini ya. Dan untuk ide kreatif, monggo teman-teman yang punya ide kreatif bisa di-share ke kolom komentar nanti ya, untuk kita bisa selalu berkreativitas buat Sobat Trio TV. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Mantap.